PDHK YouTube channel. Teman-teman masih ingat yang berapa minggu yang lalu? Ingat pengajarannya atau ingat saya jatuh? Sesi pertama kita bicara apa? Kenapa kita harus menyembah Dia? Di mana? Bagaimana cara menyembah Dia? Ini apa? Ini apa? Nggak banyak yang ingat? Terus berikutnya apa yang kita bicarakan? Kenapa Tuhan pulihkan pondok Daud? Bukan pondok cabai-cabai. Kenapa pondok Daud yang dipulihkan tapi bukan yang lain? Karena di dalamnya ada sebuah kedekatan antara Tuhan dan orang yang melayani di situ. Ya, di situ bicara bagaimana Tuhan menyukai tempat itu karena para penyembah itu begitu dekat dengan Dia. Para penyembah itu begitu dekat dengan Tuhan itu sendiri. Ya. Kalau kita udah bicara soal pujian penyembahan, kita harus berdoa banyak. Ya, kita harus berdoa banyak supaya semua penghalang-penghalang saat kita belajar tentang sebuah pujian penyembahan jangan sampai menghalangi kita untuk mengenal Tuhan lebih dekat. Amin. Kuasa standby di keyboard. Kita akan bicara tentang hari ini tentang sebuah kuasa di dalam pujian dan penyembahan. Kenapa pujian dan penyembahan sangat ditakuti oleh iblis? Ya. Dalam beberapa kasus seringkali saya dan Mami kalau kita melayani kasus pelepasan, bagian berdoa Mami, bagian saya menyembah Tuhan. Ya. Saya jarang untuk langsung take itu, tapi bagian saya adalah saya terus worship. Mau 1 jam ke, mau 2 jam ke, gitar saya akan terus worship. Karena setan tidak menyukai yang namanya hadirat Allah. Setan tidak suka yang namanya hadirat Tuhan. Ya, kenapa? Di beberapa, mungkin kalian pernah dengar ceritanya juga, beberapa dukun datang di sebuah kebaktian. Saat umat Tuhan menyembah Tuhan, dia nggak bisa serang dengan ilmunya apapun. Karena saat hadirat Allah ada di situ, maka kuasa iblis tidak dapat bekerja. Amin. Dalam beberapa kejadian juga di persekutuan doa ini, beberapa waktu yang dulu banget, di mana dulu banyak anak muda, seringkali anak-anak muda itu dilepaskan Tuhan bukan pada waktu kita doakan, tapi pada waktu kita mulai memuji dan menyembah Dia. Maka itu buat saya hadirat Allah itu begitu penting. Buat saya sebuah pujian dan penyembahan bukanlah sebuah pengalaman saja, tapi sebuah kuasa yang kita akan bicarakan hari ini. Amin. Banyak daripada pemulihan, kesembuhan, pembebasan terjadi saat kita mulai menyembah Tuhan. Apa yang pernah saya bilang beberapa minggu kemarin, goal dari sebuah pujian penyembahan adalah goal dari sebuah pujian penyembahan adalah 1-0. Karena goal dari sebuah pujian penyembahan adalah karunia Roh Kudus bekerja. Saat karunia itu bekerja, maka sesuatu pasti terjadi. Amin. Lihat saja di dalam banyak acara kebangunan rohani dan sebagainya. Sebelum acara doa apa yang dilakukan dulu? Pujian, penyembahan dulu dinaikkan. Nah, malam hari ini kita kembali akan merefresh sedikit, lalu kita akan melihat kepada sebuah kuasa yang ada di dalam pujian dan penyembahan. Yuk, bro. Amos 9 ayat 11 sampai 12 bilang apa? Beberapa minggu kemarin ayatnya juga kita ngomong. Ayo buka kitab sucimu di handphonemu.
Amos 9 ayat 11 sampai 12. Yang sudah dapat tolong bacakan. Pada hari itu aku akan memberikan kembali Modok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan hidungnya dan akan memberikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang tersebut diriku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Amin. Tolong garis bawahi menguasai. Itu cuma bisa kalau ada garis bawahi di Alkitabmu. Ya. Menguasai. Menguasai. Yes. Di dalam bahasa Ibrani artinya adalah yares. Jadi pujian penyembahan tujuannya adalah kenapa Tuhan pulihkan? Karena Tuhan ingin pujian dan penyembahan menguasai kembali. Dikatakan di situ. Menguasai kembali artinya dalam bahasa Ibrani itu yares, dan artinya menduduki dengan mengusir penghuni terdahulu, membuang atau membinasakan, menghabiskan dan mencabut hak waris. Teman-teman dikasih dalam Tuhan, sebelum hidup kita dikuasai Tuhan, dikuasai siapa? Dikuasai siapa? Siapa penghuni dahulu hidup kita? Sebelum Yesus masuk sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Hah? Siapa yang? Diri sendiri. Lalu ada juga penghuninya siapa? Kuasa gelap. Ya kan? Siapa lagi? Roh jahat dan sebagainya. Nah, pujian penyembahan dipakai Tuhan untuk mengusir atau mencabut penguasa terdahulu itu. Ya. Kenapa? Maka itu kita diminta dalam Yohanes 4 kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Saat kita menyembah di dalam roh, sesuatu pasti terjadi. Alam roh terjadi, sesuatu boleh terjadi. Oh, sudah hidup. Jadulnya di sana berarti. Sana ya kan berarti. Ya. Nah, apa yang terjadi saat kalau pujian penyembahan dinaikkan? Banyak orang mengalami pembebasan. Buat saya dulu dibebasin dari kuasa gelap dalam hidup saya. Saat saya didoakan, kalau ada yang menaikkan pujian dan penyembahan, saya sangat tidak suka waktu dulu saya diikat dengan kuasa gelap. Yang mendengarkan namanya lagu pujian itu dan penyembahan saya nggak suka. Saya ingat sekali pada waktu nenek saya dulu kena cancer, dan tim doa dari Hati Kudus datang ke rumah, berdoa di lantai 3. Lalu saya buka musik rock keras-keras dari lantai 2. Kurang ajar kan? Ya, tujuannya apa? Bukan karena saya bagaimana, tapi ada sesuatu dalam diri saya yang tidak menyukai hal itu. Maka untuk mengganggu mereka saya putar musik itu. Bayangin aja dulu kamar saya kecil, tapi saya punya 4 speaker dengan yang gede-gede dan musiknya musik keras banget, ya. Tapi ternyata juga kalah karena hadirat Tuhan lebih dahsyat. Oke, next. Saya nggak ada pointer ya, nggak ada pointer bisa lebih. Pujian dan penyembahan menghancurkan iblis, pekerjaannya dan kerajaannya. Kalau engkau ingin melihat keluargamu di zaman Tuhan, berhenti mengomel. Kalau engkau ingin melihat suamimu berubah, berhenti komplain, berhenti ngomel. Kalau ingin melihat istri berubah, berhenti ngomel. Saya nggak tahu apakah malam ini terjadi pengakuan dosa lagi, nanti pastornya di sana. Kalau ingin melihat orang tuamu dimenangkan Kristus, berhenti untuk judge mereka, tapi naikkanlah pujian dan penyembahan di dalam keluarga. Saya ingat di kamar saya di rumah yang lama. Di kamar saya di rumah yang lama itu, di sebelah kamar saya ada tempat penyembahan papa saya. Itu rumah kecil, ditaruh pas di pinggir di dinding kamar saya.
Waktu saya bertobat, yang saya lakukan tiap hari adalah saya menyembah Tuhan. Saya pulang kuliah atau pulang kerja, tapi tiap hari tidak pernah saya lewat untuk menyembah Tuhan. Apa yang terjadi setelah berapa tahun? Setannya juga gak suka. Tiba-tiba ayah saya cuma bilang gini, barang ini sudah gak ada isinya, bongkar saja. Dan akhirnya barang itu diambil oleh Romo Niko Almarhum. Lihat, apakah saya ikut baik bapak saya? Enggak. Saya mulai menyembah Tuhan, dan hadirat itu membebaskan. Amin. Kalau kau ingin melihat sesuatu terjadi, karena pujian penyembah bicara tentang sebuah alam roh, di mana saat kita menyembah Tuhan, Roh Kudus bekerja, dan alam roh itu di situ ada kuasa-kuasanya. Disitulah Tuhan membebaskan, menghancurkan setiap pekerjaan iblis. Oke? Kalau engkau ingin melihat keluargamu berubah, suami yang suka judi, papa yang suka judi tiba-tiba bisa bertobat, mama yang butuh pemulihan dan sebagainya, worship, just worship. Ya? Datang dan sembah Tuhan. Oke? Next, nih Hosea 10 ayat 11 tolong baca. Hosea 10 ayat 11. Sudah? Tolong bacakan yang sudah dapat. Hosea 10 ayat 11. Hosea. Yehuda harus membaca. Arti dari kata Yehuda adalah praise, adalah pujian. Dan pujian itu harus membaca. Waktu kau menaikkan pujian dan penyembahan, Tuhan sedang membaca sesuatu di dalam hidup. Ya, di dalam sebuah persekutuan doa, kalau pujian penyembahannya naik, mungkin firman Tuhan yang disampaikan sederhana sekali, tapi itu bisa memberkati banyak orang. Why? Karena hati sudah dibaca. Jadi benih tinggal ditabur. Maka itu kenapa buat saya kalau pujian penyembahan kita harus sungguh-sungguh di dalamnya. Ya, karena Yehuda harus membaca. Kalau saya mau katakan seperti ini, sebuah pujian dan penyembahan yang naik ke dalam hadirat Tuhan itu sama kayak kalau yang main bola. Siapa yang suka main bola di sini? Jadi kipernya atau jadi bolanya? Yohan suka main bola. Kalau Yohan jadi bolanya, ya, itu sama kayak seorang striker. Dia sudah berdiri di depan gawang dan tinggal nembak langsung gol. Ya, jadi kalau pujian penyembahan itu naik, masuk, maka hati umat sudah dibaca. Hati umat diberkati. Maka itu pada waktu firman diberikan, semuanya merasa, hari ini enak ya. Hari ini kita merasakan sangat diberkati dan sebagainya. Tapi ada PD-PD tertentu yang saya lihat mereka nggak prepare dari worshipnya. Si pembawa firman kerja 2 kali, lebih keras. Why? Dia harus baca lagi, lalu dia harus tabur lagi. Ya. Yang kedua, Yoel 3 ayat 10. Yang sudah dapat, tolong bacain juga. Yoel 3 ayat 10. Oke, cukup. Mata bajakmu juga bicara soal praise, menjadi pedang, memisah, memilah, ya. Maka itu pujian penyembahan itu memilah, memisahkan hati kita, memilah dagingnya kita, ya. Terus Mazmur 8 ayat 3. Mazmur 8 ayat 3, tolong bacain. Silakan, gak usah lihat kiri kanan, yang dapat langsung bacain. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak
Membungkam musuh dan mendendam dalam bahasa aslinya adalah sabat dalam bahasa Ibrani. Artinya mengambil, take over, mengambil. Jadi pujian sabat bukan sabat ya. Sabat. Jadi pujian dan penyembahan itu mengambil sesuatu yang menjadi bagian kita. Ya. Mazmur 149 ayat 6 sampai 9. Mazmur 149 ayat 6 sampai 9. Yang sudah langsung baca ya. Biarlah pujian pengagungkan Allah ada dalam kerongkongan mereka dan pedang bermata dua di tangan mereka untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa, untuk membelenggu raja-raja mereka dengan lantai dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi, untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Amin. Pujian penyembahan dikatakan apa? Ada dalam kerongkongan kita untuk membungkam, terus